98 FM. Purnama Sidi Wonosobo, mencerahkan, inspiratif. Innal hamdalillah nahmaduhu subhanahu wa tabaraka wa ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarika lahu. شهادة العبد لربه وشهادة المخلوق لخالقه وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خير خلقه وخليله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتانا اليقين تركنا على محجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم وزد وتكرم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ألا وإن ما قل وكفى خيرا مما كثر وألهى وإما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه أفضل الصلاة وأتم السلام وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أجارني الله وإياكم من البدع والضلالة والنار. يا معاشر المسلمين ويا معاشر الحاضرين، أوصيكم نفسي بتقوى الله، فقد قال ربنا في محكم تنزيله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ويقول سبحانه: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رحيما. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukurlah kita atas selaku hamba karena Allah telah memberikan kenikmatan yang Allah telah berikan kepada kita selaku hambanya, karena sesungguhnya tidak ada satu kenikmatan yang kita rasakan kecuali Allah telah sempurnakan semuanya kepada kita. Yang kita syukuri bukan hanya nikmat yang bersifat sandang, papan dan pangan, karena siapapun yang hanya bersyukur terhadap sandang, papan dan pangan menjadi orang yang paling cepat untuk merasa putus asa dari nikmat Allah Subhanahu wa taala ketika nikmat sandang dan papan diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang perlu kita syukuri atas nikmat Allah adalah manakala Allah tidak berikan kepada orang-orang selain orang muslim, Allah tidak berikan kepada orang kafir, Allah tidak berikan kepada orang musyrik, yaitu keimanan yang ada di dalam hati kita, sehingga kita dapat melaksanakan salat Jumat dengan hikmat ini. Salawat serta salam marilah kita panjatkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih berjasa daripada ibu kandung kita, yang mana jasa beliau telah memberikan hidayah kepada kita melalui lisan-lisan beliau, melalui hadis-hadis beliau. Jamaah ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, jangan merasa hebat dengan ketaatan yang kita lakukan. Jangan pernah merasa sombong dengan ibadah yang kita lakukan. Sungguh ibadah
yang kita lakukan semua atas dasar kecintaan Allah terhadap kita. Sebagaimana dalam firman-Nya, "Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in." Kepadamu kami menyembah dan kepadamu kami meminta pertolongan. Kenapa disebut menyembah dulu, beribadah dulu, baru pertolongan? Karena sesungguhnya mufassirin berkata, kamu tidak akan tegak ibadahmu kepada Allah, tidak akan lurus ketaatanmu kepada Rabbmu sampai kamu diberikan pertolongan oleh Allah dalam ibadah. Inilah yang kita syukuri ketika kita dipilih oleh Allah di antara hamba-hambanya yang melakukan ketaatan, berkumpul salat Jumat di masjid yang berbarokah ini. Kemudian jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah, dalam perjalanan ibadah kita sebagai dasar manusia memiliki 3 kelemahan dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, bahwasannya kita adalah makhluk yang bodoh. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a." Allah telah mengeluarkan kalian dari perut-perut ibu kalian dalam keadaan tidak tahu apa-apa. Inilah manusia. Kekurangan yang ia miliki ketika beribadah kepada Allah adalah sifat yang tidak tahu apa-apa. Kemudian sifat yang kedua dalam kelemahan dalam diri manusia, yaitu adalah manusia memiliki hawa nafsu yang tidak pernah bisa ia padamkan selama ruh masih menempel pada jasad, di mana selama itu juga nafsu melekat pada kita yang selalu merongrong kita ketika kita berada dalam ketaatan. Di dalam syariat diterangkan beberapa nafsu, di antaranya adalah nafsul lawamah, yaitu nafsu tercelah, ataupun ada lagi di antaranya adalah nafsu la'ammaratum bisu, nafsu yang membisikkan manusia untuk berbuat keji. Maka dari itu kita sebagai hamba diminta untuk menyapih nafsu kita ketika kita menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah masih didampah dengan kelemahan manusia yang ketiga, yaitu kita diserang oleh syaitan dari 4 mata angin, penjuru mata angin. Sebagaimana dalam firman-Nya, "Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim." Sesungguhnya aku syaitan berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, akan mendatangi manusia dari depan, dari belakang, dari kanan atau dari kiri mereka. Setan tidak akan pernah mengambil cuti. Setan tidak pernah mengambil istirahat ketika mereka berusaha untuk menggelincirkan manusia agar manusia berpaling dari jalan Allah. Inilah yang menjadikan kita memahami ketika kita beribadah kepada Allah, kita memiliki kebodohan, kita menjalankan ketaatan kepada Allah, kita memiliki hawa nafsu yang menempel pada jiwa. Ketika kita menjalankan syariat Allah, kita dikelilingi oleh syaitan yang tidak pernah putus asa untuk menggelincirkan kita. Inilah hakikat manusia. Berapa banyak dosa yang kita lakukan kita dalam keadaan bodoh. Berapa banyak kemaksiatan yang kita lakukan sudah mengerti ilmunya, tapi kita terjang karena larangan Allah, karena kita dikalahkan oleh nafsu. Berapa banyak perkara-perkara yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala tetap kita lakukan karena kita kalah dengan bisikan syaitan. Tapi itulah hakikat manusia. Manusia tidak ada yang maksum kecuali Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tahukah kita bahwasannya Allah tidak mencari manusia yang bersih dari dosa? Allah tidak pernah mencari manusia yang lembaran hidupnya putih bersih, tetapi Allah mencari manusia-manusia
yang mereka berbuat dosa kemudian kembali kepadanya. Bahkan ketika diciptakannya manusia, malaikat bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfikud dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Ya Allah, apakah engkau akan menciptakan manusia sedangkan sifat dasar manusia adalah merusak, menumpahkan darah, padahal kami selalu bertasbih mengagungkan di setiap waktunya. Malaikat saja tahu apa yang Allah akan ciptakan di muka bumi. Mereka adalah makhluk yang akan berbuat kerusakan dan menumpahkan darah. Sungguh Allah Maha tahu. Ketika Allah menciptakan manusia, Allah mengerti manusia akan melakukan dosa. Manusia itu akan melakukan kemaksiatan. Manusia itu akan melakukan kerusakan di muka bumi ini. Tapi Allah tetap menciptakan manusia. Sesungguhnya Allah tidak mencari manusia yang bersih dari dosa, akan tetapi yang Allah cari adalah manusia yang kembali setelah berbuat dosa untuk bertaubat kepadanya, menyesali kesalahan, kemaksiatan yang pernah mereka goreskan dalam kehidupan mereka. Sungguh Allah memiliki sifat Ghafur yang sempurna untuk mengampuni manusia dari lembaran dosa. Maka kembalilah, bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya Allah mencintai kita bukan hanya perkara sujud kita. Allah mencintai kita bukan karena perkara rukuk kita, tetapi Allah juga mencintai ketika kita menjadi orang yang melakukan banyak kemaksiatan tapi faham ketika kemaksiatan itu harus ditebus dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Perhatikanlah antara Adam dan iblis, sesungguhnya mereka memiliki 3 persamaan. Persamaan Adam dan iblis adalah sama-sama penduduk surga, kemudian sama-sama melakukan kesalahan. Bukankah iblis menolak untuk bersujud kepada Adam? Bukankah Adam memakan buah yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala? Kemudian persamaan ketiga adalah mereka sama-sama dilempar Allah Subhanahu wa taala ke dalam dunia, dikembalikan ke dunia. Akan tetapi satu yang membedakan dari mereka adalah fatalaqqa Adamu mir rabbih kalimatin fataba alaihi. Yang membedakan mereka antara Adam dan iblis adalah Allah menerima taubat Nabi Adam dan Allah kembalikan sifat dirinya sebagai zat yang maha pengampun dan maha penyayang. Masya Allah, tempat kembali Nabi Adam adalah kampung halamannya yang dahulu mereka tinggali, yaitu surga. Sedangkan tempat kembali iblis adalah kampung halaman baru, yaitu neraka yang menyala-nyala. Jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Ketika Allah Subhanahu wa taala meminta manusia, hambanya untuk salat, maka Allah berfirman, wa aqimus shalah, tegakkanlah salat. Ketika kita diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk berpuasa, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam, wahai orang-orang yang beriman, tegakkanlah puasa sebagaimana diwajibkan puasa atas orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Ketika Allah meminta kita untuk berhaji, Allah berfirman, walillahi 'alan nasi hijjul baita man istata'a ilaihi sabila. Tapi perhatikanlah, ketika Allah Subhanahu wa taala meminta kita untuk kembali bertaubat kepadanya, Allah berfirman, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduha ka'ardis samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Allah meminta, wasari'u, bersegeralah kalian kepada ampunan Allah. Allah tidak meminta manusia untuk bersegera dalam solat. Allah tidak meminta manusia untuk bersegera melaksanakan ibadah haji. Allah tidak meminta manusia untuk bersegera melakukan ibadah-ibadah yang lainnya. Tetapi
dalam masalah hal taubat Allah berfirman wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum. Bersegeralah kalian kepada ampunan Allah Subhanahu wa taala. Wa jannatin arduha ka'ardis samawati wal ard. Yang mana surganya Allah Subhanahu wa taala seperti langit dan bumi, uiddat lil muttaqin, dipersiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Aqulu qawli hadza wastaghfirullaha li wa lakum wa lisailil muslimina min kulli dam innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أقيموا الصلاة. 98 FM Purnama CD Wonosobo, mencerahkan, inspiratif.